jujur prihatin, sedih melihat ya kebijakan-kebijakan ini sangat tidak berkeadilan dan tidak mendukung teman-teman guru yang sudah mengabdi lama di sekolah negeri. Bahkan ini sekarang mengganggu sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan dan membantu kepada bangsa dan negara skala yang diselenggarakan oleh masyarakat, Prof. Ya, itu Pak Dudung. Jadi, Pak Dudung, saya kira memang tes kemarin itu tidak apple to apple ya. Misalkan saja guru honorer yang di sekolah negeri, itu kabarnya ada juga yang nilainya tinggi, nilai akademik tinggi, tetapi kalah dari yang dari swasta karena tidak memiliki sertifikat pendidik, sehingga nilai sertifikat pendidik itu sangat bisa menggusur nilai akademik mereka. Nah ini gimana Pak Dudung untuk ke depan? Karena kan ini kan masih ada lanjutannya Pak Dudung, P3K ini. Kan harus ada perbaikan. Mungkin mudah-mudahan kita bisa memberikan masukan Pak Dudung malam ini. Terima kasih Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof di suyanto.id. Jadi pemirsa, ini forum yang sangat luar biasa, jadi jangan sampai terlewatkan. Silahkan klik di suyanto.id. Jadi begini Prof, kita membuka lembaran lama ketika Pak Presiden Republik Indonesia di hari ulang tahun PGRI yang ke berapa ya waktu itu di Kota Bekasi, kebetulan saya tuan rumah. Beliau membungkukkan badan di tahun 2017 itu, dan beliau berjanji akan segera menyelesaikan kekurangan guru di Republik ini dan memanggil kami Presiden dan memanggil kami pengurus besar Persatuan Guru Republik Indonesia bagaimana supaya segera menyelesaikan persoalan guru honor, dinaikkan tingkat kesejahteraannya ataupun tingkat statusnya. Presiden Jokowi maksudnya? Presiden Jokowi saat itu. Nah, masih Presiden Jokowi. Nah, kemudian kami memberikan masukan kepada Presiden, dan di tahun 2018 kami ingat bahwa akan ada tes PNS, tetapi teman-teman guru honor tidak bisa masuk karena usianya sebagian besar di atas 36 tahun. Bahkan yang K2 pun belum terselesaikan, janji Presiden akan diselesaikan, tinggal beberapa yang tertinggal. Nah, P3K sebetulnya, Prof, itu adalah jalan tengah untuk guru-guru yang usianya di atas 35 tahun yang tidak bisa ikut tes CPNS saat itu. Awalnya begitu konsep. Nah, di 2019 dilaksanakan penyelesaian K2 yang tidak tuntas, dan alhamdulillah di beberapa daerah K2 selesai, tapi masih ada juga yang tertinggal hari ini. Nah, di 2019 ada tes, dan alhamdulillah tesnya sangat berkeadilan. Hanya diikut sertakan itu siapa? Mereka yang guru honor yang sudah mengabdi, Prof. Nah, di 2019 ya, walaupun SK-nya baru diserahkan di 2020 akhir, tidak masalah, karena yaitu panjang sekali ceritanya. Nah, di tes P3K yang 2021 yang sudah disampaikan oleh Mas Menteri, yang digembar-gemborkan dan dikomunikasikan oleh Mas Menteri sendiri bahwa akan diangkat 1 juta P3K. Ini memberikan angin surga kepada guru honor, terutama guru honor yang ada di sekolah negeri, Prof. Nah, karena sebetulnya ya kami berharap PGRI dan organisasi yang menyelenggarakan pendidikan lainnya seperti Dikdasmen Muhammadiyah, kemudian Ma'arif, LP Ma'arif, Nahdlatul Ulama, kemudian Taman Siswa, kemudian Majelis Kristen, Majelis Pendidikan Kristen, dan Majelis Pendidikan Protestan. Ini berharap itu yang dilakukan. Nah, tetapi ternyata
di gelombang pertama selesai karena tidak ada pendaftaran untuk guru-guru swasta. Nah, ketika terjadi pendaftaran guru-guru swasta sangat diuntungkan. Ya. Pertama, mereka sebagian besar yang ikut tes itu sudah bersertifikasi, mereka mendapatkan poin 100%. Oh. Nah, itu yang mungkin membuat pasti teman-teman yang honor di negeri stoknya mungkin adalah teman-teman yang sudah usianya lebih dari 36 tahun, diadu dengan guru-guru swasta yang sudah sangat dibina oleh yayasan swasta, dibina menjadi hebat, di quality assurance-nya luar biasa. Sementara guru-guru honor di negeri sangat kurang pembinaan dari pemerintah. Mungkin kalau ada peningkatan mutu dari PGRI, mereka ikut bergabung, mereka melaksanakan dan mengikuti pembinaan. Mungkin kalau dia dari lembaga-lembaga yang lain, mereka mandiri mengembangkan dirinya. Jadi wajar kalau hari ini kita kualitas guru-guru honor kita masih perlu kita tingkatkan. Ya. Nah, sehingga wajar ketika tes harus bersaing dengan guru-guru muda, dengan guru-guru swasta yang dibina, disiapkan demikian rupa. Nah, hari ini guru-guru swasta, lembaga-lembaga yayasan yang menyelenggarakan pendidikan masyarakat, yang diselenggarakan oleh masyarakat, merasa tersentak karena banyak ternyata guru-gurunya ikut tes P3K yang tidak ada konfirmasi dari guru itu sendiri kepada yayasan. Ini yang membuat geger juga. Nah, halo Pak Dudung, karena ketika dia daftar itu kan tidak dipersyaratkan untuk minta izin yayasan masalahnya. Nah, harusnya ada salah satu di antaranya itu, sehingga yayasan akan tahu. Walaupun ini adalah kebebasan dan kemerdekaan, tapi yayasan sudah sangat berkontribusi positif kepada para guru yang ada di yayasan, baik di Muhammadiyah, LP Ma'arif, di VGRI, di Taman Siswa, di di Majelis Pendidikan Kristen, Katolik, Protestan, mereka juga kehilangan. Termasuk sama di lembaga-lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh PGRI, kami pun merasa kehilangan. Nah, kebijakan harusnya memberikan solusi, bukan menambah masalah. Ini menjadi menambah masalah. Jangan disebutkan menambah masalah. Ini menjadi menambah masalah. Jangan disederhanakan tinggal nyari lagi yayasan. Yayasan tinggal mencari lagi guru. Kalau persoalannya itu sangat sederhana dan dibuat sederhana. Tetapi yayasan perlu waktu untuk membina para guru yang sudah disiapkan oleh yayasan. Ini hal yang harus diperhatikan oleh kita bersama, masyarakat maupun pemerintah. Sehingga tidak terjadi dikotomi lagi terkait dengan sekolah negeri, sekolah swasta. Sekarang diuntungkan sekolah swasta karena sebagian besar mereka sudah sertifikasi. Kalau mereka guru-guru honor, baru diperbolehkan kalau nggak salah guru honor di negeri ikut sertifikasi, ikut tes PPG, itu tahun 2018-2019. Jadi mungkin hanya beberapa guru yang bisa ikut lolos tes PPG dan dapat sertifikasi. Kenapa? Karena saat itu tidak boleh, Pak. Sebelum itu tidak boleh guru honor itu dibatasi, Pak Dudung ya, yang negeri itu untuk PPG akibat dari persoalan anggaran saya kira. Kan PPG itu kan juga berbiaya Pak Dudung. Sehingga ada anggaran untuk PPG kan semua guru honorer yang di sekolah negeri kan gitu. Iya kan? Ya, kalau saya sih sebetulnya sederhana saja sih. Anggaran dari pemerintah di Kemendikbudristek itu sebetulnya kalau dihitung-hitung, kalau mau mengembangkan guru harusnya ada, Prof. Harusnya ada setiap tahun. Dan tugas Kemendikbudristek harusnya di tahun 2020 ini selesai terkait dengan guru tersertifikasi. Harusnya selesai. Nah, ini masih banyak tunggakan guru-guru yang belum tersertifikasi. Hampir kurang lebih dan guru yang belum S1 dan diploma 4 kan juga masih. Nah, itu masih ada. Nah, ini persoalan. Jadi, saya sih berharap Kementerian fokus bagaimana menangani persoalan guru. Itu fokus. Jangan fokus dulu yang lain di tahun 2022 ini. Jadi, saya ingin
sekarang ini bisa dijelaskan secara gamblang. Begitu diumumkan P3K, maka ada dua masalah. Yang satu, masalah swasta itu menderita karena gurunya diboyong ke negeri, dan guru-guru negeri juga menderita, guru yang honorer, karena kedatangan guru P3K, sehingga tidak menutup kemungkinan guru honorer negeri itu nasibnya justru lebih jelek ketika guru-guru P3K mendatangi sekolah-sekolah mereka, saya kira Pak Dudung. Iya, Pak? Ya, betul. Tadi yang saya sampaikan di awal bahwa kebijakan terkait seleksi P3K harusnya menyelesaikan masalah. Kira-kira masalahnya apa dan obatnya apa? Oke, kita seleksi P3K. Nah, seleksi P3K harusnya, Prof, itu adalah guru-guru yang ada di negeri dan ditambah guru-guru yang belum mengajar. Oke. Itu satu harusnya, persoalannya di situ. Yang kedua, harus diutamakan, diafirmasi adalah teman-teman guru honor yang sudah mengabdi bertahun-tahun, 5 tahun ke atas tuh mendapatkan prioritas. Itu satu. Karena janjinya beliau juga 1 juta guru. Itu yang kita dorong. Nah, kalau terjadi seperti ini, betul kata Prof, swasta dirugikan dengan guru-guru terbaiknya pindah ke negeri. Mungkin pemerintah diuntungkan, guru-guru hebat dari swasta masuk ke negeri, tapi belum tentu ini menyelesaikan masalah. Karena ada di guru di negeri itu guru-guru honor yang mengajar. Nah, guru-guru honor yang mengajar di negeri mau diapakan sekarang? Dilengsarkan menjadi guru. Tidak semudah itu dan tidak sesederhana itu. Nah, jadi kami, Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, memohon kepada pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek, untuk bersama-sama mengkaji ulang, mengevaluasi rekrutmen P3K di tahun 2021 untuk diperbaiki di tahun 2022 sehingga tidak terjadi persoalan besar seperti ini. Kami mohon kepada kementerian, kita legowo, kemudian Komisi 10, Presiden Republik Indonesia, mari membangun pendidikan ini dengan pola kerjasama, sama-sama bekerja, bergotong royong, dan berkolaborasi. Ini yang harus kita kembangkan. Duduk bareng.